Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dosa besar yang sering dilakukan manusia adalah zina. Dosa zina tergolong perbuatan keji. Jangankan melakukan, mendekatinya saja sudah dilarang Allah. Karena dosa zina ini sangat berbahaya, merusak agama dan diri, merusak keluarga, merusak generasi. Dan warisan keturunan anak hasil zina akan terus menerus jadi beban dan cap buruk seumur hidup hingga ajal. Syekh Ali Jabir pernah mengatakan ada pezina yang tidak akan diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zina sendiri merupakan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, melakukan hubungan terlarang di luar ikatan resmi pernikahan. Lebih besar lagi dosa jika wanita ini adalah muhrimnya. Seorang wanita dan laki-laki yang memiliki hubungan keluarga maupun tidak dan memiliki hubungan yang belum dihalalkan melalui akad nikah atau ijab kabul, berarti hubungan tersebut adalah zina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Orang yang berzina tidak mungkin langsung jatuh ke dalam zina, tetapi ada proses awal. Zina diawali karena adanya pandangan mata, telinga yang mendengar, dan lidah berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan mata berzina dan zinanya mata adalah memandangi sesuatu yang haram. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Wahai wanita, jagalah kehormatanmu, karena kemuliaanmu di sisi Allah tergantung menjaga kehormatanmu. Wahai laki-laki, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mempengaruhi wanita untuk jatuh cinta, tetapi Anda tidak serius dengan cinta tersebut. Kewajiban seseorang laki-laki adalah menjaga seorang wanita supaya ia mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengampuni dosa setiap hamba, apapun dosa itu. Dosa zina, dosa riba, dosa syirik, semua apapun perilakunya. Tetapi ada satu orang yang menurut Syekh Ali Jabir tidak akan diampuni dosa zinanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia tidak akan diselamatkan karena perilakunya tersebut. Siapa orang tersebut? Ia adalah orang yang terang-terangan menceritakan perzinahannya dan merasa bangga atas maksiat yang ia lakukan. Satu orang pezina yang tidak akan diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang secara terang-terangan menceritakan perbuatan zinanya kepada orang lain dan merasa bangga atas maksiat tersebut. Orang yang jatuh ke dalam maksiat, apapun maksiatnya termasuk zina, seharusnya ia berusaha menyembunyikan atau merahasiakan perbuatannya itu. Pertama, karena rasa malu kepada Allah. Yang kedua, juga malu kepada sesama manusia. Orang yang tidak merasa malu kepada Allah dan manusia, kemudian dia terang-terangan menunjukkan kebanggaannya terhadap dosa dan maksiat, maka Allah akan murka. Kemurkaan Allah berupa azab. Ia tidak dapat menerima ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua orang diselamatkan oleh Allah, diberikan afiat dari perilaku maksiat dan dosa jika ada keseriusan dalam bertaubat, kecuali orang-orang yang suka membuka aib dosanya. Inilah mereka yang dijamin tidak selamat, bahkan tidak diampuni dosa oleh Allah. Sebagaimana orang yang membuka aibnya sendiri, orang yang membuka atau menyebarkan aib orang lain, maka Allah akan membuka aib orang tersebut. Selain itu, ada para pelaku zina yang tergolong sangat keji dan melampaui batas. Mereka adalah yang berzina sesama jenis. Para pelaku zina sesama jenis ini sangat dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pelaku zina sesama jenis ini dikisahkan dalam Al-Quran. Mereka diantara kelompok umat Nabi Lut. Pelaku zina sesama jenis ini tergolong makhluk-makhluk yang sangat dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala karena mengingkari fitrah penciptaannya. Kemudian menjaga pandangan dalam Islam. Cuci mata merupakan istilah yang sangat familiar di masyarakat kita, terlebih di kalangan generasi muda yang merupakan tren untuk menghibur diri, melepaskan beban pikiran dari segala bentuk persoalan kehidupan yang melanda. Bahkan tidak jarang menjadi ajang untuk mencari jodoh bagi para bujangan. Tempat-tempat hiburan, pusat perbelanjaan, taman-taman kota nampaknya menjadi tujuan orang-orang untuk menjalankan tradisi tersebut.
terutama di akhir pekan ataupun ketika liburan. Seorang psikologis memang cuci mata ini dapat menyenangkan pikiran, menghibur hati yang galau, dan menyegarkan pandangan. Begitu banyak yang dapat dilihat dan dinikmati secara gratis, dari sarana dan fasilitas yang tersedia, hingga keramaian orang-orang yang lalu lalang, laki-laki dan perempuan, anak-anak, remaja hingga dewasa. Semuanya membaur menjadi satu tanpa mempedulikan penampakan satu dengan lainnya antara lawan jenis, apakah sesuai dengan etika agama ataukah tidak. Tradisi cuci mata inilah yang kemudian secara normatif justru membuat pandangan mata menjadi tidak terkontrol, liar, bahkan memunculkan pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain, yang seringkali juga menjadi pemicu munculnya tindakan-tindakan kriminal, asusila, dan yang melanggar norma-norma agama. Karena itulah dalam Islam menjaga pandangan terutama terhadap lawan jenis menjadi aturan agama yang sangat penting untuk diperhatikan, diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Dalam ajaran Islam, perintah menjaga pandangan yang dimaksud adalah menundukkan pandangan yang diiringi dengan perintah memelihara kemaluan, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31 yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram, menyatakan bahwa dalam dua ayat ini ada beberapa hal. Dua di antaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yaitu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Sedangkan yang lain khusus untuk perempuan. Kalau diperhatikan, dua ayat tersebut memerintahkan untuk menundukkan sebagian pandangan dengan menggunakan huruf mim. Tetapi dalam hal menjaga kemaluan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakannya. Misalnya, dan menjaga sebagian kemaluan seperti halnya menundukkan pandangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kelonggaran walaupun sedikit, guna mengurangi kesulitan dan melindungi kemaslahatan. Lebih lanjut, menurut Al-Qardawi, bahwa yang dimaksud dengan menundukkan pandangan bukanlah berarti memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah, karena merupakan hal yang sangat sulit bahkan tidak mungkin dilakukan. Hal ini sama dengan menundukkan suara seperti yang disebutkan dalam Quran surat An-Luqman ayat 19, yaitu, dan tundukkanlah sebagian suaramu. Di sini tidak berarti kita harus membungkam mulut sehingga tidak dapat lagi berbicara. Dengan demikian, yang dimaksud dengan menundukkan pandangan adalah menjaga pandangan tidak dilepaskan atau diarahkan begitu saja tanpa kendali dengan syahwat, sehingga dapat memicu pelakunya, laki-laki atau perempuan, untuk berpikiran dan bertindak asusila. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menafsirkan bahwa yang dalam kedua ayat tadi adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Dalam hal ini Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juga menambahkan bahwa pandangan mata hanya diarahkan kepada hal-hal yang diperbolehkan agama. Maka jikalau seseorang tidak sengaja melihat kepada sesuatu yang haram, hendaklah ia segera berpaling darinya. Seperti hadis yang diriwayatkan Muslim dalam kitab sahihnya yang bersumber dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu, bahwa ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang melihat kepada perempuan yang bukan muhrim, maka beliau menyuruhnya untuk memalingkan pandangan dari perempuan itu. Lebih konkret, Al-Qardawi menegaskan bahwa pandangan yang terjaga adalah apabila memandang kepada lawan jenis, tidak mengamati secara inten keelokannya dan tidak lama menoleh kepadanya,
serta tidak melekatkan pandangannya kepada sesuatu yang dilihatnya itu. Terkait dengan hal ini disebutkan riwayat Ahmad dalam musnadnya yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dijelaskan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap keturunan Adam ada bagian yang dianggap sebagai zina. Kedua mata dianggap berzina dan zinanya adalah melihat kepada yang haram. Kedua tangan dianggap berzina dan zinanya adalah menyentuh kepada yang haram. Kedua kaki dianggap berzina dan zinanya adalah berjalan ke tempat yang haram. Mulut dianggap berzina dan zinanya adalah mencium kepada yang haram. Sementara hati berkeinginan dan berkhayal melakukan zina itu. Dan kemaluan pun membenarkannya atau mengingkarinya. Dari hadis ini dapat terlihat jelas bahwa beberapa bagian dari manusia seperti mata, tangan, kaki, dan mulut dapat dianggap berzina dalam arti konotatif apabila dilakukan dengan syahwat yang ditandai dengan keinginan dan khayalan dalam hati untuk berzina. Sedangkan kemaluannya pun bereaksi untuk membenarkan keinginan berzina itu atau mengingkarinya. Hal ini mengindikasikan bahwa pandangan yang bersyahwat bukan saja membahayakan kemurnian budi pengerti, bahkan akan merusak kestabilan berpikir dan ketentraman hati. Karena itulah agama Islam menegaskan bahwa yang pertama kali dijaga adalah pandangan sebelum menjaga kemaluannya, karena semua yang terjadi itu bermula dari pandangan mata. Laksana api besar bermula dari lilitan kecil. Pada awalnya dimulai dari pandangan, kemudian terlintas dalam pikiran, lalu menjadi langkah, dan selanjutnya terjadi dosa ataupun kesalahan. Maka dari itu dikatakan bahwa barang siapa yang mampu menjaga pandangan, pikiran, ucapan, dan tindakan, berarti dia telah menjaga agamanya. Dari uraian ini dapat diketahui bahwa menjaga pandangan merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan ditekankan dalam Islam, karena pandangan inilah yang menjadi pemicu utama munculnya tindakan-tindakan asusila dan kriminalitas di masyarakat. Oleh karena itu, cuci mata nampaknya menjadi hal yang sebaiknya perlu dihindari oleh kita sebagai muslim, karena dapat mengarah kepada hal-hal yang negatif. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.